Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah bersama kita Ustadz Abdul Hasib. Sehat, Ustadz? Apa kabar, Ustadz? Mesti di-unmute, Ustadz, nah, speakernya. Iya, sudah. Iya, ya, alhamdulillah saya. Alhamdulillah, Ustadz. Ya, baik. Kita akan mulai kajian hari ini tafsir dengan Ustadz Abdul Hasib. Langsung aja kita nggak usah berlama-lama. Kita akan segera mulai. Silakan Ustadz Abdul Hasib. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qaili fi muhkami kitabih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah semoga semuanya dikaruniai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Kita akan mengkaji surat Tabarok dan seterusnya. Namun sebelum kita mengkaji surat ini, saya perlu mengingatkan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa kita jadikan sebagai hidayah. Karenanya seperti tadi saya bacakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan yang banyak. Kapan keberkahan Quran itu bisa kita raih? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada dua syaratnya. Yang pertama, liyadabbaru ayatihi, agar mereka bisa mentadaburi, memahami ayat-ayatnya. Yang kedua, waliyatazakkara ulul albab, agar diikuti atau diambil pelajarannya oleh orang-orang yang berakal. Nah, karenanya ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini, di antara tujuannya adalah bagaimana agar kita bisa memahami, mencari nilai-nilai hidayah dari ayat yang kita pahami, dan selanjutnya bagaimana kita bisa implementasikan, kita amalkan, kita ikuti tuntunannya. Begitulah dahulu seperti diceritakan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan, katanya, dulu kami kalau belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak lebih dari 10 ayat, nggak lebih dari 10 ayat. Kami pahami dan kami ketahui juga cara mengamalkannya. Begitulah dulu kami belajar memahaminya dan mengamalkannya sekaligus.
Nah, karenanya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa generasi awal dulu itu ilmunya tentang Al-Quran itu sangat berkah. Karena mereka memahami dan kemudian mereka ikuti tuntunannya. Nah, kita akan mengkaji surat-surat itu ya sekitar 10 ayatan saja. Ya. Agar dari ayat-ayat itu kita bisa menangkap pesan-pesan hidayahnya dan selanjutnya kita bisa mengikuti dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat yang pertama yang akan kita kaji adalah surat Tabarok. Ya, surat Al-Mulk. Di masyarakat kita lebih dikenal dengan surat Tabarok. Dan surat ini sangat akrab ya, di masyarakat kita. Seringkali mereka membacanya, bahkan ada juga yang sampai menghafalnya. Itu termotivasi dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Katanya, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada satu surat yang isinya 30 ayat. Yang akan memberikan syafaat kepada sahibnya, begitu redaksinya. Yashfa'u li sahibihi hatta ghufira lahu. Sampai orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita garis bawahi dalam hadis itu ya, adalah sahibihi. Yang memberikan syafaat kepada sahibnya. Sahib itu bisa berarti orang yang memilikinya. Bisa juga berarti orang yang membacanya. Bisa juga nggak pakai ID lagi. Orang yang menguasainya. Itu salah satu yang memotivasi banyak masyarakat ya untuk membaca surat Al-Mulk ini. Namun sekalipun misalnya kita nggak menjumpai dalam surat-surat tertentu tentang keutamaannya, tapi cukuplah buat kita bahwa Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin. Dia sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa dan juga dia merupakan hudan lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia merupakan petunjuk buat manusia dan merupakan penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu. Kita masuk langsung ke surat Al-Mulk ini. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah kekuasaan itu. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kata tabaraka, ada yang menjelaskan maknanya taqaddasa, maha suci Allah. Ada juga yang menjelaskan ta'azama, maha agung Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu terjemahan yang kita baca
Maha suci Allah yang di tangannya lah kekuasaan itu. Diawali dengan maha suci, ini mengisyaratkan kepada kita agar kita selalu mensucikan Allah. Menafikan segala yang enggak pantas disifatkan kepada sifat-sifat Allah. Itu suci. Allah disucikan, dinafikan segala sifat-sifat yang enggak pantas. Bahwa dia punya anak, dia punya sekutu, ya, itu kita nafikan. Seperti kita baca di ayat lain, ayat Al-Quran yang menyebutkan Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa saja yang mereka persekutukan. Maha suci Allah yang di tangannya lah kekuasaan. Seperti kita baca misalnya ketika kita bertalbiyah, talbiyah baik dalam tawaf kita atau dalam sa'i kita baca innal hamda wal mulka laka la syarika lak. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya pujian dan nikmat hanya milik Engkau. La syarika lak. Enggak ada ya, sekutu bagi Engkau. Enggak ada yang lain yang memiliki selain dari Engkau. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya lah kekuasaan itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa untuk memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan juga maha kuasa untuk mencabut kekuasaan itu dari siapa yang dia kehendaki. Seperti yang sering dibaca ya, ketika seseorang akan membaca doa Robito misalnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah, ya Allah, Engkaulah pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan itu kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan kamu cabut kekuasaan itu dari siapapun yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu lah kebaikan itu. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian pada ayat berikutnya, di ayat yang kedua, dijelaskanlah siapa dia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita katakan maha kuasa itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dia bluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang
paling ahsan, paling baik amalnya. Wa huwa al-azizul ghafur. Dan dia maha aziz, maha perkasa, dan juga maha ghafur, maha pengampun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Disebutkan kematian lebih dahulu, ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu pasti akan kita alami. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian itu, dia pasti akan menjumpai kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha tahu tentang yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu diberitahukan kepada kamu apa saja yang dahulu sewaktu di dunia kamu melakukannya. Nah, disebutkan kata maut untuk mengingatkan kepada kita bahwa itu sebagai suatu yang pasti akan terjadi. Dan mengingatkan kepada kita agar ihtimal, peduli pada kematian itu yang pasti akan menjumpai kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aksiru min zikri hazimil lazat. Banyak-banyaklah mengingat kematian, pemutus kelezatan itu. Jadi penyebutannya lebih didahulukan ketimbang kehidupan, ya, untuk memberikan stressing, pengingatan kepada kita tentang kematian itu akan kita hadapi. Mengingat kematian itu sangat penting untuk mengingatkan kita bagaimana agar kita siap-siap membekali diri dalam menghadapi kematian itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu. Menciptakan kehidupan itu wal hayata liyabluwakum. Untuk menguji kamu. Jadi kehidupan itu adalah ibtila. Ujian. Kehidupan yang kita hadapi ini adalah ujian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang paling baik, paling ahsan amalnya? Dalam ayat ini tidak disebutkan siapakah yang paling banyak amalnya. Amal yang banyak itu tidak akan mempunyai arti ketika tidak dilandasi dengan keikhlasan. Karenanya dalam ayat ini disebutkan ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang paling ahsan, paling baik amal perbuatannya? Di antara para ulama, Fudail bin Iyad menyebutkan misalnya ahsanu amala artinya ahsanuha wa akhlasuha. Aswabuha wa akhlasuha.
Perbuatan itu menjadi paling baik apabila ada dua kriterianya. Yang pertama, aswabuha. Perbuatan itu paling benar. Ya. Benar artinya kesesuaiannya dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Muwafaqah lil kitab wa sunnah. Paling tidak, dia tidak berseberangan dan bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah akhlasuha. Bagaimana Al-Quran itu mengingatkan kepada kita agar ketika kita beramal, hendaknya menjadi paling ikhlas. Ya, seperti disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita adalah ujian. Bagaimana dalam ujian ini kita bisa lulus dengan menjadikan amalan-amalan kita menjadi amalan yang paling ahsan. Dengan dua kriteria tadi. Ya. Aswabuha wa akhlasuha. Bahwa amalan itu paling benar sesuai dengan tuntunan kitab dan sunnah. Dan amalan itu juga paling ikhlas. Ya. Ikhlas. Motivasinya semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Di tengah kehidupan dunia modern yang seperti sekarang ini, itu untuk beramal yang ikhlas itu nggak mudah. Nggak mudah. Tapi ketika seseorang sadar bahwa dirinya berbuat untuk Allah dan Allah melihatnya, cukuplah penglihatan Allah itu sebagai motivasi dia. Dia berbuat karena Allah. Lillah. Nah, kesadaran muraqabah seseorang bahwa dia dilihat, dipantau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa mendorong dia untuk menjadikan semua perbuatannya lillah. Ikhlas karena Allah. Lalu ayat itu ditutup dengan wa huwal azizul ghafur. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Dua kalimat dalam penutup ayat ini mengisyaratkan tentang tarhib dan targhib. Ya. Itu tentang ancaman dan targhib, memotivasi untuk mendapatkan ampunan. Aziz artinya dia maha perkasa, mengisyaratkan kepada manusia, kalau manusia itu membangkang untuk beribadah kepada Allah, bahwa dia maha aziz, dia maha perkasa, dia sanggup untuk memberikan sanksinya langsung kepada pembangkang itu. Tapi pada saat yang sama, dia juga maha ghafur, maha pengampun. Dia akan memberikan ampunannya kepada siapa yang mau meminta ampunan atas segala kesalahan dan penyimpangan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa inna rahmati sabaqat ghadabi. Bahwa rahmatku, ampunanku, kasih sayangku itu lebih mendahului daripada kemarahan dan kemurkaan.
Jadi penutup ayat ini mengisyaratkan kepada mereka yang membangkang bahwa Allah Maha Perkasa. Jangan terus melakukan pembangkangan itu. Allah akan memberikan sanksinya kepada para pembangkang itu. Tapi pada saat yang sama juga Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Karenanya terbuka peluang bagi orang-orang yang mau meminta ampunan atas kesalahan dan kekeliruannya. Selanjutnya juga masih menjelaskan siapa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allazi khalaqa sab'a samawatin. Samawat itu bentuk jamak dari sama. Dialah yang menciptakan 7 langit. Tibaqan. Yang bertahap. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak melihat pada penciptaan Allah yang rahman, Allah yang maha penyayang, enggak ada aibnya, min tafawut, enggak ada kekurangannya. Menarik untuk kita garis bawahi kata fi khalqir rahman. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit itu dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Di balik langit yang tinggi, yang besar itu banyak rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita dapatkan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak melihat pada ciptaan Allah yang rahman kekurangannya, aibnya. Farji'il basara hal tara min futur. Ulangi lagi penglihatanmu. Lihat sekali lagi. Tegaskan penglihatanmu. Hal tara min futur. Apakah kamu lihat cacatnya, aibnya, langit yang seluas itu? Enggak ada cacatnya sedikit. Lihat dan lihat lagi. Bisa jadi barangkali orang melihat sepintas, ya, bagus. Tapi ketika ditegaskan penglihatannya, ada hal-hal yang kurang dari yang dia lihat. Tapi cobalah lihat pada ya penciptaan Allah itu. Enggak ada aibnya dan cacatnya. Kita seringkali berdecak kagum ketika misalnya kita melihat atap sebuah bangunan yang luas sekali. Apalagi misalnya tiangnya sedikit, bentangannya panjang. Kita akan kagum. Subhanallah. Siapa yang perancangnya? Kita kagum. Tapi anehnya seringkali kita nggak kagum ketika kita melihat ciptaan Allah. Langit yang tidak bertiang. Yang begitu luas. Hendaknya ketika kita gunakan akal pikiran kita, maka kita akan sangat kagum. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya itu. Kalau kita kagum terhadap ciptaannya, apalagi terhadap sang penciptanya.
Hal tara min futur, apakah kamu melihat ada suatu yang cacat dari ciptaan Allah? Sumarji'il basara karratain. Kemudian kembalikan lagi penglihatanmu untuk kedua kali. Yang khalib ilaikal basaru khasi'an. Niscaya penglihatanmu itu akan kecewa. Khasi'an wa huwa hasir. Dan dia dalam keadaan letih. Nggak menemui cacat pada ciptaan Allah itu. Nah, kemudian ayat berikutnya, setelah menjelaskan tentang langit, dia ciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Lalu ayat kelimanya, walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Sungguh kami hiasi langit yang dekat. Menyebutkan langit yang dekat berarti ada langit yang jauh. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Sungguh kami hiasi langit yang dekat, yang terdekat dengan kita, langit kita itu, bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi dengan lampu-lampu, dengan misbah-misbah, dengan planet-planet yang lain, bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu yang salah satu fungsinya sebagai hiasan yang indah di langit, dia juga rujuman lisyayatin, untuk mengusir setan-setan. Ya. Bintang-bintang yang mengeluarkan percikan api itu fungsinya untuk mengusir setan yang berusaha naik untuk mendengarkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan terusir setan-setan itu dengan percikan api yang keluar dari bintang-bintang tadi. Rujuman lisyayatin. Ya, untuk merajam atau mengusir setan-setan. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami sediakan buat mereka, setan-setan itu yang membangkang, yang selalu berbuat buruk, ya, kami siapkan untuk mereka azab yang sangat panas. Azab as-sa'ir. Itu nanti, ya, disiapkan di akhirat nanti, dia akan mendapatkan azab yang membakar panas. Nah, setelah menjelaskan tentang setan-setan itu yang terusir dengan percikan-percikan api, ya, dari upayanya untuk naik ke atas, dan juga disediakan azab yang sangat panas buat setan-setan itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang balasan buat orang-orang yang kafir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Buat orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam. Wa bi'sal masir. Alangkah buruknya tempat kembali neraka jahanam itu. Ini disediakan buat orang-orang kafir
Na'udzu billahi min azabi jahannam. Kita berlindung kepada Allah dari azab jahanam itu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang kafir. Wa bi'sal masir. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Lalu dijelaskan pada ayat 7 lanjutannya iza ulqu fiha. Apabila orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Coba perhatikan redaksinya dilemparkan. Di ayat lain diceritakan bahwa dia dipegang kedua kakinya dan kedua tangannya. Lalu dilemparkanlah sejauh-jauhnya ke dalam, ke tengah neraka jahanam. Iza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Mereka mendengarkan neraka itu bersuara yang mengerikan, syahid, wahia tafur, dan neraka itu bergejolak ketika orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka. Taubahnya seperti misalnya ada tungku yang terbakar, kemudian dilemparkan kayu, maka baranya semakin membesar, gitu ya. Apinya semakin besar. Gitu. Jadi terdengarlah suara syahiq, suara neraka yang mengerikan. Kita bisa membayangkan ketika seseorang itu dilemparkan ke dalam api, yang dilumat oleh api itu mengeluarkan suara yang mengerikan. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Terdengar suara yang mengerikan, terbakarnya orang-orang kafir itu oleh api neraka, sedangkan api itu semakin membesar. Wahia tafur. Takadu tamayyazu minal. Hampir-hampir saja terputus-putus karena marahnya. Kita lihat kalau api lagi bergejolak, itu putus-putus, sambung menyambung. Kalau kita lihat api itu, gambarannya takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir saja terputus-putus karena marahnya. Jadi luapan api yang terputus-putus itu menggambarkan tentang gempasnya api itu. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan ke dalam neraka itu satu rombongan, fauj, sa'alahum khazanatuha. Maka penjaga neraka jahanam itu bertanya, sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nasir? Bukankah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, seorang rasul? Jadi neraka jahanam menanyakan kepada mereka, bukankah sudah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan, seorang rasul yang menyampaikan kepada kalian? Itu setiap kali mereka dilemparkan ke dalam neraka. Mereka menjawab, qalu bala. Jawaban dengan bala itu artinya positif. Iya. Ya. Tapi dengan bala, karena pertanyaannya bukankah. Karena yang negatif, maka
jawaban positifnya dengan kata bala. Qalu bala. Tapi kalau dibilang na'am berarti benar. Tidak ada rasul yang diutus. Tapi jawabnya bala, iya. Qad ja'ana nazirun fakazzabna. Telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Lalu kami dustakan, kami tolak pemberi peringatan itu. Wa qulna ma nazalallahu min syai'. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Jadi direspon negatif. Rasul itu yang datang, ya benar Rasul itu sudah datang, tapi kami dustakan Rasul itu. Dan kami katakan bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian tidak lain kecuali dalam kesesatan yang besar. Ini bisa ungkapan mereka, ungkapan orang-orang yang menolak Rasul mengatakan bahwa Rasul itu sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Bisa juga ungkapan ini adalah ungkapan Allah terhadap orang-orang yang kafir, yang menolak Rasul yang sudah diutus kepada mereka. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian orang kafir tidak lain kecuali dalam kesesatan yang besar. Jadi bisa merupakan ungkapan orang kafir yang menuduh ya, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kata mereka, ya, sesat. Gitu. Bisa juga merupakan ya, ungkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang kafir. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian tidak lain kecuali dalam kesesatan yang besar. Lalu pada ayat 10, ya, mereka orang-orang kafir setelah dia dilemparkan ke dalam neraka, baru kemudian sadar. Tapi kesadaran yang udah nggak ada manfaatnya lagi. Karena ya, hari akhirat itu kan yaumul jaza, hari pembalasan. Yang bermanfaat ketika orang sadar sewaktu di dunianya. Nah ini kesadaran orang-orang kafir setelah dia dilemparkan ke dalam neraka, baru sadar. Nah hendaknya kesadaran orang-orang kafir, ucapannya di dalam neraka itu, ya, hendaknya bisa menjadi ibrah buat kita belajar. Kalau mereka menyesal di saat tidak berguna lagi penyesalan ketika di akhirat, nah penyesalan orang kafir itu yang sampai masuk neraka hendaknya bisa menjadi ibrah buat kita, pelajaran buat kita. Jangan sampai kita menyesal seperti penyesalan mereka, tapi menyesallah di dunia ini untuk kemudian memperbaiki sikap kita. Wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang kafir yang sudah dilemparkan ke dalam neraka jahanam, lau kunna nasma'u aw naqilu, sekiranya kami mau mendengar dan kami mau memahami. Jadi kesalahannya itu dua. Nggak mau dengar, nggak mau paham. Sekiranya dulu kuna, kami dulu sewaktu di dunia, kuna, kami dulu, nasma'u aw naqilu, mau mendengar dan mau memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kami nggak akan menjadi penghuni neraka yang sangat panas itu.
Mereka menyesal. Penyesalannya itu dua. Kalau kami dulu sewaktu di dunia mendengar dan memahami, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang sangat panas itu. Fa'atarafu bizambihim. Lalu mereka pun mengakui dosa mereka. Dosa apa? Dosa enggak mau dengar, dosa enggak mau paham. Itu sewaktu di dunia. Itulah dosa mereka. Mereka akui. Tapi mereka akui di akhirat. Yang sudah enggak bermanfaat lagi pengakuan itu. Kalau bahasa kasarnya dosa enggak ngaji. Enggak mau dengar, enggak mau paham. Fa'atarafu bizambihim. Mereka mengakui dosa mereka itu, kesalahan mereka, yaitu kesalahan nggak mau paham dan kesalahan nggak mau dengar. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka terlempar jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka. Nah, pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tadi, bahwa penyesalan orang kafir itu setelah dia dilemparkan ke dalam neraka. Yang mengatakan bahwa kalau mereka dulu sewaktu di dunia mau mendengarkan dan memahami, tentu nggak akan menjadi penghuni neraka. Seakan-akan mereka katakan, ya emang salah saya sendiri yang nggak mau dengar, ya nggak mau paham, maka diterimalah sanksi atas kesalahan mereka itu. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dielaborasi lebih lanjut, ya, saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab.